Episode Merajut Asa kali ini bakal menghadirkan potret sejumlah warga yang setiap hari berjibaku dengan sampah di TPA Cianjur, Kota Tasikmalaya. Setiap hari, mereka datang ke TPA Cianjur untuk mengais rezeki dengan memilih sampah yang masih bernilai. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Mencari makna rasa syukur yang sesungguhnya, langkah saya terhenti di tempat pembuangan sampah akhir Cianjur, Kota Tasikmalaya. Tidak untuk membahas soal TPA yang sudah melebihi kapasitas, tetapi saya penasaran dengan keseharian masyarakat yang menggantungkan hidup dengan menjadi seorang pemulung sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Dadar TV dimanapun kalian berada. Jika sampah cenderung menjadi sesuatu beban, sesuatu yang kotor dan hanya dibuang saja, tidak melainkan bagi beberapa orang, sampah bisa menjadi sumber mata pencarian dan menghasilkan uang. Saat ini saya sudah berada di TPA Cianjur, di mana ini merupakan tempat akhir dari pembuangan sampah untuk warga Kota Tasikmalaya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama saya menyisir tempat di TPA Cianjur hanya di Dadar TV, informatif, menginspirasi. Saat memasuki kawasan TPA Cianjur, saya melihat ada puluhan atau bahkan ratusan orang yang terlihat sedang memilih-milih sampah. Mereka akan sigap menghampiri truk milik Dinas Lingkungan Hidup yang mengangkut sampah untuk dipilih. Mata saya seketika tertuju pada seorang ibu yang membawa anak yang berusia lebih kurang 4 tahun untuk ikut memilah-milih sampah. Saat beristirahat, saya kemudian mengajak ibu tersebut berbincang. Selain sampah yang seperti plastik, apa aja Bu yang dicari? Ya, aqua seperti teh gelas, macam-macam ini aja lah, banyak. Itu untuk perharinya Bu, biasanya itu kan langsung di kilo ya? Itu dapat berapa kilo Bu perharinya? Enggak tentu ini cuman di buruk begini mas cuma 1 minggu sekali coba. Oh, jadi Ibu tidak setiap hari, 1 minggu sekali berarti Bu. Itu dari yang berapa kilo Bu? Dari yang pernah terbesar atau terkecil berapa kilo Bu? Jadi ya, paling dapat 1 minggu 30 kilo itu aquanya. Plastik cuman sedikit. Ibu maaf kalau boleh tahu itu harga per kilonya berapa Bu? Kalau aqua di sini cuma dibeli 2.500 1 kilo. Aqua macam plastik PP 2.000. Yang hitam campuran 600. Berarti Bu kalau misalnya di total ini kan 1 minggu sekali ya dijualnya, itu kira-kira Bu untuk pendapatan terbesar 1 bulan berapa Bu? Kadang-kadang iya. Saya macam bawa anak kecil masih susah. Ya. Paling 1 minggu dapat 150. Alhamdulillah Ibu ya. Ini untuk dedenya berapa tahun? 4 tahun setengah. 4 tahun setengah ya. Udah sekolah Ibu? Belum. Ibu berapa bersaudara ini dedenya? Kalau ini mah kan bisa bapak cuma 1 ini dari sini. Kalau yang besar 3, yang pertama 3. Ada yang udah besar gitu. Para pemulung sampah ini bekerja mulai pagi hingga sore. Tetapi saat hari menjelang siang, mereka akan beristirahat di tenda yang mereka dirikan sendiri. Saya kemudian diajak seorang ibu bernama EN untuk mengunjungi gubuknya. EN menuturkan menjadi seorang pemulung bukan sebuah keinginan,
Tetapi karena tidak ada jalan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, dirinya setiap hari datang ke TPA Ciangir untuk mengais sampah dengan menempuh perjalanan hingga berjam-jam. Paling sadinten mah panginten mendugikeun ka asar. Paling kenging 10.000 gitu. Henteu ageung geuningan pada dikempelkeun ai kulami mah geuningan. Kadang sasasi ngical gitu. Cukup enggak cukup, dicukup-cukupi aja. Tapi Kan. sebenarnya memang mulung itu keinginan ibu atau karena terpaksa, Bu? Karena terpaksa Ujang. Enggak, tidak bisa itu usaha kenapa gitu. Untuk Biaya anak sekolah. Bu, kalau misalkan diberi pilihan kerja di tempat selain jadi pemulung, mau nggak? Nggak tahu. Saya di rumah banyak anak. gitu. Nggak ada yang ngurus kalau kerja kemana gitu. Tapi kan Ibu kalau misalnya di sini juga sama kan ya, sampai jam 4 Ibu di sini. Iya. Sama aja kan ya waktunya. Iya. Jadi kalau misalnya diberi pilihan Ibu nantinya kalau misalnya ada pekerjaan yang lain yang mungkin lebih penghasilannya lebih besar atau tidak capek juga, tidak kepanasan, Iya. gimana Bu? Kali mau. Kalau ada. Kalau ada. Iya. Kalau bisa. Kalau Kalau Buka nggak warung bisa, misalkan, buka warung di rumah. Kak. Buka warung. Udah banyak, Kak. Nggak tahu kita pami kan nggak punya modal, tidak kalau warung gitu. Jadi kalau mau buka usaha juga nggak ada modal gitu. Iya. Di perjalanan pulang, saya sempat menyapa sepasang suami istri yang menceritakan bagaimana mereka memilih untuk menjadi pemungut sampah. Meski belum dikaruniai anak, tidak lantas membuat pasangan ini mengeluh. Sembari tersenyum, dirinya menceritakan bahwa sang suami tak lagi mengojek dan lebih memilih mencari rezeki dari tumpukan sampah di TPA Ciangir. Pendapatan dari memilih sampah tidaklah seberapa, hanya puluhan hingga belasan ribu rupiah per hari. Ibu ini udah berapa tahun nyari sampah di sini? Abi mah nembe 4 tahun. Nembe 4 tahun. Bapaknya? Enggak. Oh enggak, mohon. Nembe setahun aja. Ini sampah-sampah yang dicarinya Pak, selain plastik ada apa aja Pak? Dah bangsa botol gitu, bangsa peles lah. Sakur anu pajeng we gitu. Mohon. Ini Pak biasanya per minggu ya di kilonya? Tara lah Oh per hari atau tergantung? lah Sasi sekali Oh, sasasi sasasi. anu unggal dinten aya apa? Unggal Dan dinten malah kenging oge lah. kur 70 50 Pak. Mohon. Berarti benten-bentennya punya Ya, aya nu di kilo per hari, aya nu per minggu, aya nu per sasi. benten. gitu. Aya anu 3 bulan sekali ge Pak. Oh gitu Pak. Atau itu tuh anu milih bangsa aku unggul Mohon. kan 3 bulan sekali udah hampang teh dan Mohon. gitu Pak. Itu Pak untuk pendapatan sendiri Pak, kira-kira yang paling besar pernah berapa Ibu? Kalau misalnya per sasi. Sasi Mohon. Alget 300. kasep dan teu Aku Mohon. anu sasasih ngampleng teh eta teh teu dugi ka ngical Deui. deui atau sakitu teh. Mohon. Itu teh Pak yang paling besar 300. Untuk yang paling kecilnya biasanya berapa Bu? Hah? Yang paling kecil dapatnya? Paling kecil anu sok nyaritakeun sok unggal dinten mah Bu, Pak. Mohon. Ukur 20 15.000 cenah mun unggal dinten eta teh. Tapi anu jag-jag anu ieu mah gancang calincang ku bangsa plastik kitu mah Mohon. anu dijejal kayaknya cenah 70 dugi ka lohor. Alhamdulillah. Jadi teu akur lah Mohon. pamegat eta mah. Tesami panginten Ya, ya. penghasilannya. Pak, kenapa milih jadi ini mulung sampah Pak? Gak ada pekerjaan lain apa gimana? Asalna jadi dia ngojek Pak lah ngojek dah kirang geuning ho ieu. Lah jadi beda lah. Asa maning kene ngoreh sing teh eta mah. Oh, mohon. Naonan Pak ah nu halal eta mah. Mohon. Kebutuhan. Kehidupan sehari-hari cukup. Lah dicukup-cukupi we Pak lah sakit di ieu cukup dimanfaatin lah penting mah. Pertemuan saya dengan mereka yang setiap hari bergelut dengan sampah banyak memberikan pelajaran, seperti makna rasa syukur, kerja keras, sabar, dan ikhlas.
Pemirsa Radar TV dimanapun kalian berada, tadi saya sudah berdialog bersama beberapa pemulung yang berada di TPA Ciangir, Tasikmalaya, yang dimana dapat disimpulkan dari beberapa yang berdialog dengan saya, menjadi seorang pemulung bukan menjadi suatu pilihan, melainkan hanya sebuah keterdesakan kebutuhan ekonomi. Saya Aldi Satria dan Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan.